Salam kenal, perkenalkan nama saya Sofia Konita, NPM 23100200009. Saya mahasiswi dari Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada video kali ini, saya ingin menuntaskan tugas 2 dari mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Pada presentasi kali ini, saya akan membawakan judul atau topik pembahasan tentang konsep manajemen berkelanjutan yang dipandu oleh dosen pengampu Pak Heri Adi Chandra, Eskom Mkom. Beberapa topik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu pertama, apa itu konsep manajemen? Yang kedua, aspek dalam konsep manajemen. Yang ketiga, manajemen tradisional dan modern. Yang keempat yaitu materi utama dari pembahasan kali ini yaitu konsep manajemen berkelanjutan. Yang kelima, apa itu pilar triple bottom line? Yang pertama, apa itu konsep manajemen? Konsep manajemen yaitu bidang ilmu pengetahuan yang mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Manajemen melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen juga adalah sebuah bentuk tata kelola sehingga segala jenis aktivitasnya bisa terkontrol dengan cukup baik. Dan dalam hal ini, ada seorang perantara, yaitu seorang manajer yang dituntut untuk bisa menguasai konsep perencanaan yang baik. Manajemen adalah proses memimpin, mengarahkan, mengorganisasi, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Berikutnya ada sudut pandang atau 4 aspek dalam konsep manajemen, yaitu ilmu, yang kedua profesi, ketiga proses, dan keempat seni. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu. Pada awalnya, manajemen itu tidak termasuk ke dalam sebuah teori atau ilmu. Salah satu syarat teori ialah terdapat konsep yang mampu menjelaskan fenomena. Tapi kala itu manajemen tidak memilikinya, tidak ada pembuktian untuk hal itu. Tapi setelah dipelajari dalam kurun waktu yang cukup lama, akhirnya manajemen mampu membuktikan secara penelitian dan dapat dianggap bisa memahami sebagai fenomena dan dapat dianggap dapat memahami berbagai fenomena. Sebagai salah satu ilmu pengetahuan, manajemen berusaha secara sistematis untuk memahami bagaimana manusia bekerja sama. Manajemen juga mempelajari tentang cara masing-masing orang dalam mencapai tujuan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi merupakan salah satu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keterampilan dan keahlian sebagai pemimpin. Dalam hal ini, orang-orang yang dianggap mampu dijadikan sebagai seorang manajer. Dalam manajemen dibutuhkan keterampilan, keahlian, skill, dan kemahiran tertentu sehingga diartikan sebagai sebuah profesi. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang manajer bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan agar bisa memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal. Maka seluruh pekerjaan harus dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan untuk menjalankan pekerjaan dengan baik, dibutuhkan keahlian seseorang dalam mengatur. Maka dalam hal inilah manajer diperlukan sebagai perantara, sebagai seorang profesional yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada manajemen sebagai proses. Manajemen melakukan banyak hal di mana antara satu kegiatan akan berhubungan dengan kegiatan lain. Hal ini disebabkan untuk tercapainya suatu tujuan tertentu.
Nah, konsep manajemen sebagai proses memandang pada proses dalam mengatur pelaksanaan pekerjaan. Terdapat beberapa tindakan yang ada pada proses manajemen, yaitu pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Berbagai proses tersebut merupakan fungsi dari adanya sebuah manajemen. Setiap tindakan yang ada pada manajemen memerlukan dan akan menggunakan keahlian dan ilmu pengetahuan. Tanpa adanya keahlian dan ilmu pengetahuan, tujuan dalam sebuah organisasi tidak akan mampu tercapai. Yang terakhir, poin keempat, manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni adalah upaya yang nyata untuk memperoleh hasil maksimal dengan usaha yang minimal dalam sebuah bisnis. Dalam hal ini, manajemen juga berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada seluruh pihak yang bersangkutan. Konsep manajemen sebagai sebuah seni melihat pentingnya kerjasama dengan pihak lain dalam berbisnis. Manajemen sebagai seni juga meliputi bagaimana memerintah serta mengatur orang lain agar mampu bekerja sama dengan baik dan benar. Pada dasarnya, manusia merupakan seseorang yang mengatur. Manusia dalam mengatur manusia lain supaya memperoleh hasil yang paling maksimal. Bahkan seorang tokoh bernama Mary Parker Follett pernah menyebutkan the art getting things done through people. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen menjadi seni untuk mengatur pekerjaan orang lain. Berikutnya, kita masuk ke dalam perkembangan konsep manajemen pada era tradisional juga modern. Konsep manajemen pada era tradisional adalah manajemen yang pada mulanya berkembang secara alamiah, secara ilmiah, dan berorientasi fisik. Jadi, siapa yang berkuasa dialah yang menjadi pemimpin atau manajer. Dan manajemen ini berprinsip pada garis keturunan. Jika seorang tokoh bernama Taylor juga memperkenalkan konsep manajemen ini yang menekankan pada peningkatan efisiensi kerja dan peran manajer sebagai pengatur. Jika disingkat pada poin-poin, maka manajemen tradisional itu yang pertama, fokus pada efisiensi dan produktivitas individu. Yang kedua, struktur organisasi yang formal dan hierarkis. Yang ketiga, penggunaan pendekatan ilmiah dan mode yang sistematis. Yang keempat, pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang kelima, pusat pengambilan keputusan yang berpusat. Nah, berbeda lagi jika kita melihat pada konsep manajemen modern, yaitu meliputi partisipasi karyawan, kepemimpinan situasional, manajemen kualitas total, manajemen berbasis tim, dan manajemen strategik. Yang dimana konsep manajemen modern ini lebih terbuka, juga perkembangan sebagai respon terhadap perubahan situasi dan lingkungan organisasi yang semakin kompleks. Jika pada tradisional kebanyakan berpusat pada individu, maka konsep manajemen modern meliputi keseluruhan. Jadi, ada partisipasi karyawan, ya, manajemen yang kualitasnya total, manajemen yang berbasis tim, dan bukan hanya untuk individu seorang. Jika disingkat pada poin-poin, maka manajemen modern itu yang pertama, fokus pada kualitas produk atau layanan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menciptakan nilai tambah dengan inovasi dan diferensiasi. Mereka sangat terbuka dengan inovasi.
sangat terbuka dengan ide-ide cemerlang, sangat terbuka dengan inovasi, perkembangan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, penggunaan teknologi dan sistem informasi yang canggih. Yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia dengan pendekatan yang lebih humanis. Ini tidak adanya unsur seperti pemaksaan atau kekerasan, seperti pemukulan mungkin ya. Yang kelima, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang diperhatikan. Ya. Dan yang keenam, ada manajemen partisipasif dengan pemikiran kritis dan juga kreativitas. Jadi terlihat benar-benar sangat terbuka. Jadi, ide-ide pemikiran juga inovasi itu benar-benar berkembang pada konsep manajemen modern ini. Inti dari perkembangan konsep manajemen dari tradisional ke modern ini adalah pergerakan, fokus, dan penekanan pada berbagai aspek dalam mengelola organisasi dan mencapai tujuan. Perkembangan dari manajemen tradisional ke modern juga menandai pergeseran paradigma dalam pengelolaan organisasi. Manajemen modern lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan, serta mengedepankan kolaborasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi, bukannya hanya seorang individu, tapi sebagai sebuah kelompok, sebagai sebuah tim, sebagai suatu keseluruhan, serta mengedepankan kolaborasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Teknologi dan inovasi adalah komponen penting dalam manajemen modern, memberikan peluang baru dan tantangan dalam mencapai kesuksesan organisasi. Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan evolusi cara pandang dalam manajemen dari fokus pada efisiensi dan kontrol ke fokus dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan, kerjasama tim, keberlanjutan, dan peningkatan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan stakeholder mereka. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan utama dari presentasi ini sesuai judul, yaitu konsep manajemen berkelanjutan. Apa konsep manajemen berkelanjutan itu? Konsep manajemen berkelanjutan itu adalah memberikan kesempatan bagi organisasi untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dengan cara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Jadi, dengan pendekatan ini, organisasi dapat meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif mereka pada planet ini serta masyarakat yang ada di dalamnya. Dalam manajemen berkelanjutan, penting untuk mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan dan tindakan terhadap 3 dimensi utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, inilah yang kita sebut pilar triple bottom line. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga ada sosial. Pada segi ekonomi, manajemen berkelanjutan dari segi ekonomi itu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang melalui prinsip-prinsip bisnis yang bertanggung jawab. Fokusnya adalah menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan dan mengamankan pengembalian investasi jangka panjang. Hal ini mencakup pengelolaan keuangan yang efisien, pengutamaan keuntungan, efisiensi operasional, inovasi, dan pengelolaan risiko. Dengan kata lain, manajemen berkelanjutan dalam aspek ekonomi berarti yang kedua ada manajemen berkelanjutan dari segi lingkungan. Nah, manajemen berkelanjutan dari segi lingkungan ini melibatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan alam. Aspek ini mencakup responsibilitas organisasi terhadap dampak operasional mereka terhadap lingkungan. Tujuan utamanya adalah menjaga dan melestarikan sumber daya alam, mencegah polusi, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, serta menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Organisasi perlu mempertimbangkan pengelolaan limbah secara efisien, melakukan konservasi energi dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi yang ramah lingkungan untuk mengurangi jejak ekologis mereka. Dengan demikian, manajemen berkelanjutan dalam
Berikutnya, aspek sosial dalam manajemen berkelanjutan yaitu melibatkan tanggung jawab organisasi terhadap hubungan sosial dengan orang-orang di dalam dan di sekitar organisasi. Fokusnya mencakup keadilan sosial, etika bisnis, perlindungan hak asasi manusia, keberagaman, pemberdayaan karyawan, partisipasi masyarakat, serta kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar. Yang jika sebelumnya sangat jarang bagi kita menemukan adanya mungkin asuransi kesehatan bagi para pekerja, maka pada aspek sosial ini kita dapat menemui perusahaan atau organisasi memberikan hal tersebut, menjamin hal tersebut terhadap karyawan mereka. Nah, dengan memperhatikan ketiga aspek ini, organisasi dapat mencapai kesuksesan jangka panjang yang berkelanjutan secara ekonomi, melindungi lingkungan alam, dan memperhatikan aspek sosial yang adil dan berkelanjutan. Nah, jika kita lihat kembali, dengan memperhatikan dampak operasional terhadap lingkungan, seberapa banyak pun yang sumber daya yang ingin kita ambil, pada akhirnya semuanya juga akan kembali pada kita. Jika di masa dulu kita hanya mengambilnya tanpa merawat atau mengembalikannya kembali, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf untuk ilmu dan pengertian yang masih kurang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf untuk literatur dan pengertian yang masih sangat kurang. Terima kasih setelah menyimak.